Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mufarika M. Nur dari kelompok 6 kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2009-025-00008. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian pendidikan. Pokok pembahasan yaitu: pertama, batasan tentang pendidikan; yang kedua, tujuan dan proses pendidikan; yang ketiga, konsep pendidikan sepanjang hayat; dan yang terakhir yaitu kemandirian dalam belajar. A. Batasan tentang pendidikan. Pendidikan sebagai transformasi budaya dapat diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi lain. Nilai-nilai kebudayaan mengalami transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Bentuk transformasi yaitu nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai tanggung jawab, dan nilai-nilai lainnya. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan kepribadian diartikan sebagai kegiatan yang sistematis dan sistematik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi meliputi dua sasaran, yaitu pembentukan pribadi yang mereka belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa atas usaha diri sendiri. Yang terakhir yaitu disebut pendidikan diri sendiri. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Yang keempat yaitu pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan pembimbing peserta sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Dan yang terakhir yaitu pendidikan GBNH. Pendidikan menurut GBNH 1988 bahwa pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat di sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan tanggung jawab atas pembangunan bangsa. Yang kedua, tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Fungsi pendidikan yaitu memberikan arahan kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Umumnya, ada 4 jenjang tujuan, yaitu 1. Tujuan umum pendidikan nasional Indonesia. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Dan yang keempat, tujuan instruksional. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Ketiga, konsep pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. PSH didefinisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Pertama, rasional. Dalam penulisan Crowley dengan memperlihatkan masukan dari sebagai pemerhati pendidikan mengemukakan beberapa alasan antara lain keadilan, ekonomi atau biaya pendidikan, perubahan perencanaan, pengembangan teknologi, faktor vokasional, kebutuhan orang dewasa, dan kebutuhan anak-anak masa awal. Kedua, alasan keadilan. Terselenggaranya PSH secara meluas di kalangan masyarakat dapat menciptakan iklim lingkungan yang memungkinkan terwujudnya keadilan nasional. Masyarakat luas dengan berbagai stratanya merasakan adanya persamaan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang ketiga, alasan ekonomi.
persoalan PSH dikaitkan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan, produktivitas, dan peningkatan GNH atau Gross National Product. Keempat, alasan faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitannya dengan perkembangan iptek. Perkembangan iptek sudah merambat ke negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, pendidikan sudah tidak sama lagi seperti dahulu kala. Fungsi pendidikan harusnya diperankan oleh keluarga dan fungsi lainnya kini telah diambil alih oleh iptek. Konsep pendidikan di lingkungan keluarga yang dengan di sekolah tersebut menimbulkan kesenjangan. Yang kelima, alasan perkembangan iptek. Uraian sebelumnya telah dijelaskan betapa luasnya pengaruh iptek, namun di dalam dunia pendidikan belum sejauh yang terjadi pada dunia pertanian, industri, transformasi, dan komunikasi. Yang keenam yaitu alasan sifat pekerjaan. Perkembangan iptek di satu sisi berskala besar menyita pekerjaan tangan dengan mesin, namun tidak dapat dipungkiri di sisi lain juga memberikan andil kepada munculnya pekerjaan yang baru yang dapat menyebabkan banyak penyerap tenaga manusia. Keempat, kemandirian dalam belajar. Arti dan prinsip yang mendasari kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, tanggung jawab sendiri dari pembelajar. Prinsip kemandirian dalam belajar bahwa individu yang belajar akan memperoleh dan mengalami sendiri dari hasil belajar tersebut. Alasan yang menopang perkembangan iptek yang sangat berkembang pesat, namun tidak semua mutlak menggunakan iptek serta hal ini bersifat relatif. Rangkuman dari materi pengertian pendidikan yaitu, pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk memengaruhi orang lain, baik secara individu, kelompok atau masyarakat, setinggi mana mereka apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Itulah yang dapat saya paparkan dari materi pengertian pendidikan. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya dapat paparkan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.